Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sari dengan NIM 2120203860202004. Di sini saya akan menjawab UTS Keuangan Publik Islam. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Abdullah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pembiayaan sektor publik adalah alat untuk mengatur tatanan suatu daerah supaya mengalami peningkatan perekonomian yang membaik dari tahun ke tahun, yang dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Rumbia dengan swasta dan masyarakat secara umum ternyata belum dapat diwujudkan secara maksimal. Pertanyaan kedua itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Adapun fungsi negara dalam ekonomi Islam, yang pertama, menegakkan hukum di antara manusia. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hukum pada umumnya dan keadilan di dalamnya. Yang kedua, menegakkan keadilan dan memperhatikan aspirasi. Dan yang terakhir itu, melindungi yang lemah dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan negara. Dana dari zakat sebagaimana fungsinya berpotensi besar dalam mengentas kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan antara yang miskin dan kaya, berperan dalam pertumbuhan ekonomi, di mana hal tersebut merupakan peran negara untuk masyarakat yang sumber dananya diambil dari penerimaan negara. Pertanyaan keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Sumber-sumber penerimaan dari non-zakat tersebut adalah kharaj, jizyah, fai, khums, dan pajak. Dengan begitu, non-zakat juga dapat memberikan momentum lahirnya ekonomi Islam sebagai alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Maka dari itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi yang berintikan implikasi non-zakat, dan ini juga sangat relevan dengan kebutuhan umat saat ini. Dan pertanyaan terakhir itu, yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan instrumen non-zakat sebagai pengeluaran sumber keuangan negara. Di dalam sebuah negara, pemerintah sangat berperan penting dalam mewujudkan ekonomi ke taraf yang lebih baik. Perekonomian sangatlah penting dikarenakan jika rendahnya ekonomi seseorang, maka taraf kehidupannya akan sangat rendah. Sebaliknya, jika tingginya perekonomian seseorang, biasanya taraf kehidupannya akan semakin tinggi. Salah satu meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan cara memberdayakan umat melalui non-zakat, yaitu infak, sedekah, dan wakaf terhadap perekonomian. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.